Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jesse Muzaffar Safruddin dan saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalankan tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tugas akhir yang saya sudah rancang, di mana judulnya yaitu perancangan mechanical keyboard modular berdasarkan kebutuhan kustomisasi dengan metode user center design. Latar belakang ini dilatar belakangi karena adanya masalah kesulitan dalam melakukan aktivitas kustomisasi pada case keyboard mekanik, sehingga dalam perancangan ini dibuat sebuah perancangan keyboard mechanical dengan sistem modular untuk kemudahan dalam aktivitas kustomisasi pada case keyboard mekanik. Rumusan masalah dalam kustomisasi case keyboard mekanik yaitu terletak pada kesulitannya dalam melakukan aktivitas kustomisasi pada komponen case-nya, sehingga diperlukanlah sebuah desain baru yaitu keyboard mechanical modular untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas kustomisasi tersebut. Kajian teoritis dan empiris. Terdapat 7 subbab yang saya ambil dalam kajian teoritisnya. Konsep kustomisasi yang saya ambil yaitu konsep kustomisasi kolaboratif, merupakan konsep yang mana melibatkan para pengguna dalam perancangan keyboard mechanical ini. Konsep desain berkelanjutan yang saya gunakan yaitu konsep desain emotional durable design, yang dimana konsep ini memberikan kepuasan kepada para pengguna dalam sebuah produknya dari waktu ke waktu. Lalu keyboard mekanik, komponen yang saya fokuskan dalam perancangan ini yaitu merancang case keyboard mekanik yang menggunakan sistem modular. Sistem modular yang saya gunakan dalam rancangan ini menggunakan konsep sistem modular slot. Teknik joints yang saya gunakan pada konsep ini menggunakan konsep joints tongue and groove. Lalu sistem engsel yang saya gunakan dalam konsep perancangan ini menggunakan konsep engsel kupu-kupu. Konsep jenis sistem kuncian yang saya gunakan dalam perancangan ini menggunakan konsep kuncian slot. Lalu ada penelitian terdahulu, di mana perancangan penelitian terdahulu ini merancang sebuah produk docking keyboard eksternal untuk mouse. Studi lapangan yang dilakukan dalam perancangan ini menggunakan 4 metode. Yang pertama, studi existing, kuesioner, cara, dan observasi. Lalu dari hasil studi existing yang telah dilakukan yaitu menetapkan keyboard mechanical dengan ukuran 60% dengan range harga 500 sampai 1 juta. Yaitu dimana setelah terdapat fitur-fitur seperti hot swappable, TIO connection, dan dengan menggunakan material plastik. Lalu hasil kuesioner yang telah dilakukan yaitu pembelian keycap, switch, sudah support 3 connection, hot swappable, penetapan warna, range harga, ketinggian case, dan kemiringan sudut keyboard. Lalu dari studi hasil yang dilakukan dalam wawancara yaitu kebutuhan akan case modular, tren warna dan ukuran, desain dari keyboard mechanical, dan studi aktivitas yang dilakukan oleh pengguna keyboard mechanical. Lalu dari hasil observasi yang telah dilakukan adalah adanya aktivitas kustomisasi mengenai langkah-langkah kebutuhan dalam aktivitas kustomisasi keyboard mechanical dan sebagainya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif. Lalu metode perancangan yang saya gunakan dalam perancangan ini menggunakan metode user centered design, di mana ada 5 tahapan. Tahapan pertama terdapat analisis mengenai user persona, studi aktivitas, dan studi kebutuhan. Dalam user persona yaitu jenis kelamin pria dan wanita, usia 18-25 tahun, kelas menengah, wilayah Pulau Jawa, penghasilan 500 sampai 1 juta, profesi sebagai gamer kasual. Pain pointnya keyboardnya masih belum menerapkan sistem modular. Kebutuhannya yaitu keyboard mekanik yang sudah menerapkan sistem modular. Lalu studi aktivitasnya yaitu aktivitas dalam kustomisasi case keyboard mekanik membutuhkan waktu 1 sampai hingga 1,5 jam. Lalu aktivitas bermain games 3-6 jam. Lalu studi kebutuhan akan sistem yaitu sistem modular. Lalu kebutuhan harga yang terjangkau, kebutuhan material yang tahan lama, kebutuhan desain yang sesuai dengan kebutuhan dari para penggunanya, dan kebutuhan fitur juga sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Dalam tahap kedua terdapat analisis mengenai aspek desain dan aspek sistem. Dalam tahap ketiga yaitu mengenai term of reference, di mana terdapat pertimbangan desain dan batasan desain. Pertimbangan desainnya itu fitur kemudahan kustomisasi, umur yang panjang, mudah dimobilisasi, memiliki fitur ergonomi, desain yang multi-thread, sistem kuncian yang mudah digunakan, sistem sambungan yang mudah digunakan, harga yang terjangkau, fitur dan komponen yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna, dan sistem engsel yang mudah digunakan. Lalu di sini ada spesifikasi batasan produk, di mana target user ini kepada usia 18-25 tahun, profesi seorang pelajar, mahasiswa, dan pekerja, lalu pendapatannya 500 sampai 1 juta, produknya memiliki berat 1 kg kurang lebih, material yang digunakan ABS pada case-nya, lalu terdapat berbagai fitur untuk ergonomi maupun kenyamanan untuk para penggunanya. Lalu komponennya keyboard mekanik itu switch, keycaps, case plate, dan lainnya. Lalu desain keyboard mekanik itu mengikuti tren dan kebutuhan dari para penggunanya. Dan sistem modular yang digunakan pada
case ini sesuai dengan aspek desain yang sudah ditetapkan. Lalu ini adalah spesifikasi produk dalam tahap keempat, yaitu proses pembuatan sketsa alternatif. Saya sudah membuat 5 sketsa alternatif yang dibedakan dari segi bentuk case keyboard mechanicalnya. Jadi ini adalah hasil dari render 3D modelingnya. Dalam tahap keempat ini terdapat blocking system kuncian slot, blocking system cancel kupu-kupu, dan blocking system sambungan tung and groove. Lalu ini ada gambar exploded view. Di sini ada sistem operasional produknya. Berdasarkan hasil perancangan tugas akhir yang sudah dilakukan, terdapat kesimpulan yaitu perancangan ini didasari dengan hasil kebutuhan dari para pengguna, sehingga diharapkan nantinya dari hasil perancangan ini mampu memberikan kepuasan bagi para pengguna keyboard mechanical. Terima kasih.